Halo semuanya, kembali lagi bersama Kakak dan pada video kali ini kita akan belajar tentang penyimpangan hukum Mendel yang merupakan lanjutan dari materi bab pola hereditas. Jadi bagi yang baru nonton video ini dan ingin belajar dari awal, bisa langsung cek playlistnya ya. Sekarang kita langsung ke materinya. Nah, penyimpangan hukum Mendel ini ada banyak macamnya dan dibagi menjadi penyimpangan semu hukum Mendel, tautan, pindah silang, dan gagal berpisah. Di video ini kita akan membahas tentang penyimpangan semu hukum Mendel dulu ya. Penyimpangan semu hukum Mendel dibagi menjadi dua lagi nih. Ada interaksi alel dan interaksi genetik. Pertama kita bahas untuk interaksi alel. Penyimpangan interaksi alel terjadi pada gen yang sealel. Seperti yang kita tahu, alel itu merupakan pasangan gen. Dan gen memiliki sifat dominan atau resesif, di mana berdasarkan hukum Mendel, yang dominan itu akan selalu menang, dan yang resesif akan selalu kalah. Akan tetapi, dalam kehidupan nyata, hal tersebut tidak selalu terjadi. Terkadang, gen resesif justru memunculkan sifatnya dan bisa mengalahkan gen dominan, atau bahkan kedua sifat tersebut muncul sebagai fenotip. Nah, karena tidak sesuai dengan aturan dalam hukum Mendel, makanya hal tersebut dikelompokkan sebagai penyimpangan semu Mendel. Ada beberapa contoh penyimpangan interaksi alel. Penyimpangan yang pertama ada kodominan. Kodominan terjadi ketika dua alel dari gen yang sama diekspresikan secara bersamaan. Di sini kakak punya tabel genotip dan fenotip untuk warna bunga mawar. Peristiwa kodominan ini terjadi pada genotip yang heterozigot, yaitu M besar dan M kecil, yang berdasarkan hukum Mendel seharusnya menghasilkan fenotip berwarna merah. Tapi pada kodominan justru warna yang dihasilkan adalah warna merah putih, yang merupakan kedua warna tersebut yang diekspresikan secara bersamaan. Nah, contohnya pada gambar bunga mawar ini. Jadi tidak ada sifat yang menang dan kalah karena semua sifat diekspresikan atau dikeluarkan sebagai fenotip. Selanjutnya ada intermediate atau dominansi tidak sempurna. Peristiwa ini terjadi ketika alel dominan tidak mampu menutupi alel resesif sehingga menghasilkan fenotip campuran. Sama seperti kodominan, intermediate juga terjadi pada genotip yang heterozigot. Di sini ada M besar dan M kecil yang menghasilkan fenotip warna merah muda yang merupakan sifat pertengahan antara merah dan putih. Jadi yang muncul justru sifat intermediate ya. Lalu yang ketiga ada alel ganda. Alel ganda itu merupakan peristiwa di mana satu gen memiliki lebih dari dua alel. Seperti yang kita tahu, biasanya alel itu berpasangan, jadi hanya ada dua alel aja pada kromosom homolog. Tapi pada peristiwa alel ganda ini, justru satu gen memiliki lebih dari dua alel. Contohnya adalah alel ganda pada sistem darah ABO dan juga warna rambut kelinci. Seperti yang kita tahu, golongan darah manusia itu dibagi menjadi golongan darah A, B, AB, dan O. Fenomena golongan darah tersebut dikontrol oleh gen I yang mempunyai 3 alel, yaitu IA, IB, dan IO. Jadi dalam hal ini, gen I mempunyai 3 alel atau alel ganda ya. Lalu untuk warna rambut kelinci pun sama. Jadi di sini ada gen C yang menyandikan warna rambut kelinci yang ternyata mempunyai 4 alel, yaitu ada C+, CCH, CH, dan C resesif atau C kecil. Alel C+ merupakan alel yang paling dominan. Lalu dominan kedua ada alel CCH. Dominan ketiga ada alel CH dan yang paling resesif ada C kecil. Kita bisa menentukan fenotip berdasarkan dari level dominansi tersebut ya. Nah, ini untuk gambar warna rambut kelinci normal, warnanya itu abu-abu tua. Lalu ada kelinci sinsililah, warnanya itu silver atau abu-abu terang. Lalu ada Himalaya, warnanya putih, cuma di bagian telinga, ekor, hidung, mulut, dan kaki itu warnanya hitam. Dan ada albino yang memiliki warna rambut putih serta matanya merah. Penyimpangan selanjutnya ada alel letal yang dapat menyebabkan kematian pada genotip tertentu. Alel letal dibagi menjadi dua, yaitu alel letal dominan dan alel letal resesif.
Alel letal dominan menyebabkan kematian pada individu homozigot dominan dan cacat pada individu heterozigot. Di sini kakak punya tabel genotip dan fenotip untuk ayam creeper. Ayam yang memiliki genotip C besar akan letal atau mati sejak masih embrio akibat kelainan pada kepala, tulang, dan mata. Sedangkan untuk genotip C besar C kecil akan menghasilkan ayam creeper yang bisa dibilang memiliki bentuk yang cacat karena tubuhnya normal cuma kakinya itu pendek, tidak seperti pada umumnya. Dan terakhir ada genotip C kecil yang menghasilkan fenotip normal. Jadi yang bisa hidup itu hanya alel heterozigot dan homozigot resesif ya. Nah, ini ada gambar ayam creeper yang memiliki kaki pendek. Kalau di Indonesia mungkin familiarnya itu namanya adalah ayam kate. Dan satu lagi ada gambar ayam normal. Selanjutnya ada alel letal resesif yang menyebabkan kematian pada individu homozigot resesif dan beberapa menyebabkan cacat pada genotip heterozigot. Contohnya adalah peristiwa yang terjadi pada sapi bulldog yang memiliki tubuh kecil seperti anjing bulldog. Di sini kakak punya tabel genotip dan fenotip untuk sapi bulldog. Jadi yang hidup itu hanya homozigot dominan dan heterozigot ya. Nah, ini kakak ada gambar sapi Kerry. Jadi sapi Kerry itu normal seperti sapi pada umumnya. Sedangkan satu lagi ada gambar sapi Dexter yang memiliki kaki lebih pendek. Nah, itulah keempat penyimpangan semu Mendel untuk interaksi alel. Sekarang kita masuk ke penyimpangan semu Mendel untuk interaksi genetik ya. Berbeda dengan interaksi antar alel, interaksi genetik ini merupakan penyimpangan yang terjadi pada gen yang bahkan tidak sealel, di mana gen tersebut saling bekerja sama untuk memunculkan sifat yang baru. Penyimpangan interaksi genetik yang pertama ada atavisme. Atavisme merupakan interaksi beberapa gen yang menghasilkan sifat baru yang berbeda dengan induk. Contoh peristiwa atavisme adalah peristiwa yang terjadi pada jambul ayam. Berikut kakak punya tabel genotip dan fenotip untuk jambul ayam yang dikodekan oleh gen R dan P. Kedua gen tersebut saling berinteraksi untuk menghasilkan fenotip tertentu. Jadi yang pertama ada R strip P strip yang menyandikan fenotip walnut atau sumpel. Nah, bagian strip ini atau bagian kosong ini bisa diisi oleh gen dominan maupun resesif. Jadi yang baris pertama itu bisa R besar, P besar, P besar, atau R besar, R kecil, P besar, P kecil, gitu ya. Lalu ada R besar strip P kecil yang menghasilkan fenotip rose atau mawar. Selanjutnya ada R kecil, P besar strip yang menghasilkan fenotip P atau biji. Dan terakhir ada R kecil, P kecil yang menghasilkan fenotip single atau bilah atau tunggal. Sebenarnya mudah untuk menghafal genotip dan fenotip untuk atavisme ini. Kalau genotipnya terdiri dari satu gen R besar dan satu gen P besar, maka bisa dipastikan fenotipnya adalah walnut. Tapi kalau genotipnya hanya terdiri dari satu R besar saja, maka fenotipnya adalah rose. Jadi R besar itu R-nya untuk rose. Selanjutnya, kalau genotipnya hanya terdiri dari satu P besar saja, maka fenotipnya adalah P. P untuk P ya. Dan jika resesif semua, maka fenotipnya adalah single. Jadi untuk mempermudahnya, kalian hanya perlu mengingat kalau R itu adalah rose, P itu adalah P. Nah, ini kakak punya gambar dari jengger ayam. Ada rose, P, walnut, dan single. Penyimpangan selanjutnya ada epistasis, hipostasis. Epistasis itu artinya menutupi, sedangkan hipostasis artinya tertutupi. Peristiwa epistasis-hipostasis dibedakan menjadi epistasis dominan, epistasis resesif, dan epistasis gen dominan rangkap. Pertama, untuk epistasis dominan merupakan peristiwa di mana gen dominan menutupi gen dominan lainnya yang bukan sealel. Contohnya ada gen P dan K yang mengatur warna buah labu. Gen P besar untuk warna putih, sedangkan gen K besar untuk warna kuning. Lalu gen B kecil dan K kecil untuk warna hijau.
Pada contoh ini, gen P besar itu bersifat epistasis atau menutupi, sedangkan gen lainnya bersifat hipostasis atau tertutupi. Artinya, jika terdapat genotip dengan hanya satu P besar saja, maka sifat yang muncul adalah putih. Contohnya di sini ada genotip P besar P kecil K besar K besar yang akan menghasilkan fenotip warna putih. Padahal kalau kita lihat, di sana jumlah gen K dominan atau K besar itu justru lebih banyak dibandingkan dengan yang P besar. Jadi P besarnya itu hanya satu, sedangkan K besar ada dua. Kalau berdasarkan logika kan harusnya sifat yang menang adalah sifat kuning. Tapi justru yang muncul adalah fenotip warna putih. Kenapa? Karena P besar itu bersifat epistasis. Jadi dia akan menang walau hanya ada satu gen P besar saja. Selanjutnya ada epistasis resesif. Epistasis resesif terjadi ketika gen homozigot resesif justru menutupi gen dominan. Misalnya di sini ada warna rambut tikus yang dikendalikan oleh gen B besar untuk warna hitam dan gen G besar untuk warna abu-abu, sedangkan B kecil dan D kecil untuk warna putih. Nah, berdasarkan tabel fenotip dan genotip berikut, untuk genotip B kecil itu sifatnya epistasis terhadap gen lainnya. Jadi contohnya misalnya ada genotip B kecil G besar yang menghasilkan warna putih. Padahal normalnya berdasarkan hukum Mendel, harusnya warna yang dihasilkan adalah warna dari G besar atau abu-abu. Karena G besar itu merupakan gen dominan. Akan tetapi, sekali lagi di sini kita membahas tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Jadi, di sini ada sesuatu yang menyimpang, di mana gen B kecil justru bisa menutupi sifat dari gen dominan. Maka dari itu, sifat yang dihasilkan adalah warna putih. Gimana? Sudah bisa kan membedakannya? Nah, bedanya epistasis dominan dan resesif adalah kalau epistasis dominan hanya membutuhkan satu gen dominan saja untuk bisa menutupi sifat lainnya. Sedangkan epistasis resesif, jika ingin menutupi sifat gen lain, harus dalam keadaan sepasang atau homozigot ya. Selanjutnya ada epistasis gen dominan rangkap. Peristiwa ini terjadi ketika gen dominan tidak sealel menghasilkan fenotip yang sama. Contohnya pada tabel kapsul biji tanaman kantung gembala berikut. Di sini ada gen dominan A atau B yang secara sendiri-sendiri maupun bersamaan menyebabkan kapsul biji berbentuk segitiga. Namun, jika dalam genotip tidak ada gen dominannya, maka kapsul tersebut akan memiliki bentuk biji oval. Jadi selagi ada gen A besar atau B besar, maka biji yang dihasilkan itu adalah segitiga. Sedangkan kalau resesif semua, maka biji yang dihasilkan adalah oval. Jadi berdasarkan tabel ini, kita bisa menyimpulkan bahwa gen A besar dan B besar bersifat epistasis dominan rangkap. Penyimpangan interaksi genetik selanjutnya ada polimeri. Peristiwa polimeri merupakan interaksi dua gen atau lebih yang menguatkan sifat yang sama, sehingga menimbulkan efek kumulatif. Di sini kakak punya tabel genotip dan fenotip untuk warna biji gandum. Kita bisa lihat untuk baris pertama ada genotip yang memiliki gen dominan semua. Genotip ini akan menghasilkan warna merah gelap. Kemudian untuk genotip yang memiliki satu gen resesif akan menghasilkan warna merah sedang. Dan seterusnya. Jadi di sini ada degradasi warna di mana semakin banyak gen dominan pada genotip, maka fenotip yang dihasilkan akan semakin merah. Begitupun sebaliknya. Lalu ada kriptomeri. Kriptomeri ini terjadi ketika dua gen yang berbeda fungsi saling bekerja sama untuk memunculkan sifat baru. Contohnya di sini ada tabel genotip dan fenotip untuk bunga linaria yang dikendalikan oleh gen A dan gen B. Gen A dan gen B ini memiliki fungsi yang berbeda. Gen A besar mengendalikan adanya antosianin, sedangkan gen A kecil mengendalikan tidak adanya antosianin. Antosianin itu adalah penyandi pigmen ya. Jadi kalau nggak ada antosianin, maka nggak ada pigmen atau tidak ada warna.
Lalu ada gen B besar yang mengendalikan plasma sel bersifat basa dan gen B kecil yang mengendalikan plasma sel bersifat asam. Jika antosianin bertemu dengan basa, maka akan menghasilkan fenotip warna ungu. Jika antosianin bertemu dengan asam, akan menghasilkan warna merah. Tapi jika individu tidak memiliki antosianin, maka dalam kondisi basa ataupun asam akan menghasilkan warna putih. Kurang lebih itulah peristiwa untuk kriptomeri. Jadi ada kerjasama antara gen A dan gen B untuk menghasilkan fenotip yang berbeda. Nah, itulah beberapa penyimpangan semu hukum Mendel. Semoga penjelasan ini bisa membantu kalian semua ya dalam belajar biologi. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kakak bisa lebih semangat lagi dalam membuat video. Semangat belajarnya dan sampai jumpa di video selanjutnya.